Nah, persoalannya adalah bagaimana memahami Al-Quran dengan bikuwah. Bikuwah itu bukan berarti tadi yang memahami teks, enggak. Dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari real. Dan ternyata urusan sosial itu banyak dibahas oleh Al-Quran. Dalam penjelasan ulama tafsir, 80% ayat dalam Al-Quran itu ngomongin urusan sosial. Hanya 20% yang ngurusin urusan ibadah personal. Jadi lebih banyak urusan sosial. Dan itu dibahas secara detail oleh Al-Quran, urusan rumah tangga, sampai urusan sosialnya, sampai urusan negara. Sehingga ketika bicara harus taat sama Allah dan Rasulnya, kesannya kan tidak boleh ijtihad. Ada ruang ijtihad. Ketika harus bersikap setara dengan perempuan, ternyata dalam konteksnya setara itu tidak dipahami harus emansipasi, tetapi ada penghargaan kepada pasangan dan lain-lain lah saya rasa. Ikhwati rahimakumullah, termasuk dalam perkara-perkara yang lainnya, maka Quran itu selalu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi siapapun orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran. Tambahan, kalau kita berkaca kepada Nabi Yahya alaihi salam, maka prosesnya tidak hanya membaca teks. Nabi Yahya itu oleh Allah didaulat dengan kalimat, Ya Yahya khudil kitaba biquwah. Wahai Yahya, hendaklah kamu belajar Alkitab dengan sangat serius, dengan sangat seksama. Itu ada di surat Maryam ayat 12. Artinya Yahya disuruh belajar Quran, ngaji Quran lah kalau konteks kita. Kalau Nabi Yahya kan pakainya Taurat. Jadi ngaji Taurat, belajar Taurat sampai benar-benar menguasai yang namanya Taurat. Setelah Taurat dikuasai oleh Nabi Yahya, lanjutan ayatnya, wa atainahul hukma sabiyya. Nabi Yahya diberikan pemahaman terhadap Taurat walaupun usianya masih anak-anak. Ini kan keren. Dan di era Nabi Yahya alaihi salam, di antara cara supaya anak tidak sering main adalah belajar Quran atau belajar Taurat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Yahya setelah menguasai Taurat diajak main. Yahya main yuk, mungkin main yang itulah yang gak jelas lah, itu main yang gak jelas lah. Kalau main bola kan masih ada ruang-ruang olahraganya. Ini main gak jelas lah. Maka jawaban Nabi Yahya, hidup kita bukan untuk main-main. Selesai. Itu ketika pemahaman sudah mumpuni. Bukan berarti anak jadi nggak boleh main, enggak. Memang dunia anak, dunia main-main. Maksudnya permainannya pun harus diarahkan kepada permainan yang sifatnya produktif. Cek deh, di era kita masih kecil, Pak. Semua jenis permainan itu ada hikmahnya. Semuanya. Apa benteng? Ada hikmahnya. Apa lagi, Pak? Pasti ada hikmahnya. Semuanya bisa ada hikmahnya. Sampai orang-orayan, Pak. Itu ada hikmahnya, Pak. Sekarang permainan bodoh-bodoh hikmah. Yang ada bunuh orang, agak-agak porno, itu permainan sekarang gitu. Gimana mau nyari hikmahnya gitu? Ini persoalan Nabi Yahya itu ketika diajak main dengan permainan yang sia-sia, Nabi Yahya bilang, hidup kita bukan untuk main-main. Itu luar biasa. Itu pemahaman yang tingkat tinggi. Seorang anak bisa melawan keinginan untuk bermain, itu keren sekali. Keren sekali. Anak kita kalau dilarang main kan agak susah. Nabi itu sampai bisa nolak sendiri. Itu kan pemahaman yang kemudian Allah berikan. Artinya efek setelah orang memahami Quran secara benar, maka dia akan punya kemampuan, ya mirip-mirip Yahya lah. Wa atainahul hukma sabiyya. Makanya nanti kaidah menghafal Quran tidak hanya sekadar menghafal. Nah, ini agak koreksi nih. Kalau orang terlalu serius dengan menghafal, lupa dengan memahami isi Al-Quran, agak berbahaya. Banyak kasus di zaman Nabi, zaman sahabat, mereka hafal Quran tapi kemudian melakukan tindakan-tindakan yang jauh menyimpang daripada Islam. Khawarij itu rata-rata hafal Quran, tapi ya mereka kemudian menjadi pembunuh sesama muslim. Itu satu. Kemudian lanjutan ayatnya, wa hanana min ladunna wa zakata wa kana taqiyya. Nabi Yahya itu hanana. Hanana itu berbelas kasih, lemah lembut. Hanin itu lemah lembut, atau mencintai dengan penuh belas kasih. Jadi tipikal Nabi Yahya itu pokoknya sayang, happy gitu. Sopan, santun, itu Nabi Yahya. Wahana namil laduna wa zakatan. Zakatan itu artinya suci. Kata hadis, Pak, ada hadis, memang hadis ini rata-rata dhaif, tapi ini hadis dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir mengutip hadis, kata beliau, semua anak Adam itu melakukan dosa kecuali Yahya. Makanya zakatan, beliau suci dari perbuatan dosa. Kemudian wakana taqiyya, dan Nabi Yahya itu orang yang bertakwa. Nah, itu kaidah kalau kemudian dia bisa memahami Al-Quran secara
baik, maka dia punya kepribadian yang juga baik. Jadi itu relate lah, orang yang punya pemahaman Quran baik. Kaidahnya begitu. Lanjutan ayatnya, wa barram biwalidayhi, dia berbakti sama orang tuanya, walam yakun jabaron, dia tidak pernah sombong, walam yakun jabaron asya, dia tidak pernah sombong dan dia tidak melakukan maksiat. Maka endingnya, akhirnya adalah wassalamun yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Maka keselamatan bagi Yahya saat lahir, saat meninggal, dan saat dibangkitkan. Jadi itu clear. Kalau sudah selesai di situ selesai. Nah, persoalannya adalah bagaimana memahami Al-Quran dengan bikuwah. Bikuwah itu bukan berarti tadi yang memahami teks, enggak. Dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari real. Dan ternyata urusan sosial itu banyak dibahas oleh Al-Quran. Dalam penjelasan ulama tafsir, 80% ayat dalam Al-Quran itu ngomongin urusan sosial. Hanya 20% yang ngurusin urusan ibadah personal. Jadi lebih banyak urusan sosial. Dan itu dibahas secara detail oleh Al-Quran. Urusan rumah tangga, sampai urusan sosialnya, sampai urusan negara. Sehingga ketika bicara harus taat sama Allah dan Rasulnya, kesannya kan tidak boleh ijtihad. Ada ruang ijtihad. Ketika harus bersikap setara dengan perempuan, ternyata dalam konteksnya setara itu tidak dipahami harus emansipasi, tetapi ada penghargaan kepada pasangan dan lain-lain lah saya rasa. Dan terakhir, ini sebagai bahan diskusi, Nabi SAW ketika menyampaikan sebuah sunnah, maka sunnah pun akan dipahami sebagaimana Al-Quran. Jadi kita sepakat dulu sunnah Nabi itu ada, dan tidak mungkin tidak ada yang namanya sunnah Nabi. Tapi kalau ditanya apakah semua sunnah Nabi itu hukumnya wajib, maka jawabannya tidak. Karena pada akhirnya sunnah Nabi sangat mungkin disesuaikan dengan perangkat hukum yang ada dalam Islam. Hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan juga haram. Sehingga sunnah Nabi akan sangat mungkin dipahami wajib, dipahami sunnah, bahkan dipahami haram. Sangat mungkin. Nah, tinggal nanti bagaimana memisahkan dan membedakan mana yang sunnah Nabi hukumnya wajib, mana yang sunnah Nabi hukumnya sunnah, mana yang sunnah Nabi hukumnya haram. Nah, jadinya ke situ. Jadi orang jangan terlalu kemudian menjual kalimat sunnah Nabi tanpa memahami kerangka hukumnya. Khawatirnya orang kemudian cerita, ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi, ternyata hukumnya sebatas mubah. Kan kasihan orang sudah dipaksa untuk mengikuti sunnah Nabi, ternyata hukumnya sebatas mubah. Kalau yang dipaksa orang mengikuti sunnah Nabi karena memang hukumnya wajib, selesai. Tapi kalau hukumnya mubah, kan sayang itu. Kasihan orang-orang yang kemudian dengan segenap perasaannya, dengan segenap keistiqomahannya, dia berharap mendapatkan pahala yang besar di sisi Nabi, padahal hukumnya sebatas sunnah. Karena mubah itu misalkan dalam kaidahnya dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Kan saya orang sunnah Nabi, ternyata hukumnya mubah-mubah saja. Nah, itu pentingnya memahami teks dengan juga konteksnya yang jelas. Ketika Quran turun, hadis turun, yang pertama kali dihadapi oleh Quran dan hadis adalah orang Mekah, orang Madinah. Maka perlu memahami konteks yang ada di zaman Nabi dengan konteks kita hari ini. Pasti ada perbedaan konteks, sehingga ketika memahami Quran di zaman Nabi akan seperti ini, memahami hadis atau memahami Quran hari ini akan seperti yang lain. Ustaz, itu jadinya liberal dong? Tidak, karena kaidahnya tetap dibagi dua. Ada yang sawabit, permanen, ada yang bisa berubah. Yang permanen tidak boleh diganggu-gugat. Kalau yang bisa berubah, ya kita rubah. Tapi yang permanen tidak bisa. Misalnya yang permanen, sholat subuh di zaman Nabi sampai sekarang tetap jumlah rakaatnya 2. Kira-kira mungkin jadi 5? Tidak. Atau mau kita sepakati jadi 7 saja? Tetap nggak bisa. Itu yang namanya permanen. Tapi kalau kemudian bicaranya yang lain, misalkan kayak berapa usia kita layak nikah, itu sangat sesuai dengan perkembangan zaman. Di zaman Nabi 9 tahun perempuan sudah boleh nikah. Sekarang tidak boleh. Karena ada aturan undang-undang yang melarang perempuan menikah di usia 9 tahun. Karena itu masih di bawah umur. Selesai. Itu yang tidak berubah dan yang berubah. Yang tidak berubah kita akan sepakati tidak ada perubahan di dalamnya. Yang berubah kita sepakati akan ada perubahan di dalam. Termasuk ketika terjadi di zaman Nabi satu buah fenomena. Misalkan fenomena di zaman Nabi adalah mereka menghalalkan musik. Maka praktek musik yang dihalalkan oleh Nabi, praktek musik yang diharamkan oleh Nabi harus diperjelas seperti apa.
Di zaman Nabi itu kayak gimana gitu. Sehingga orang, ini musik haram, musik halal. Ya di zaman Nabinya kayak gimana. Jangan sampai hanya mengandalkan teksnya saja. Pokoknya musik di zaman Nabi haram, zaman sekarang haram. Harus dipahami dulu, di zaman Nabi orang memahami musik seperti apa, orang mempraktekkan musik seperti apa, baru ditarik dalam konteks hari ini. Maka dalam memahami agama, baik Quran dan Sunnah, pahami dulu teks dengan konteks kapan ayat dan hadis ini disampaikan oleh Nabi. Setelah dipahami itu, coba tarik dalam kondisi hari ini, relevan atau tidak. Bedakan mana yang permanen, mana yang mengalami perubahan. Kalau sudah bisa memahami itu, kita lebih enjoy dalam memahami agama, sehingga ketika muncul perbedaan, walas lah, santai lah. Tidak harus kemudian diambil pusing. Itu kesimpulan Al-Quran dan hadis akan hidup di sepanjang zaman, karena ketika berhadapan dengan yang sawabit, yang tidak berubah, dia permanen. Tapi ketika mengalami sesuatu yang memang harus berubah, dia berubah mengikuti perkembangan zamannya. Ini bukan liberal. Ini menempatkan ayat dan hadis pada tempatnya secara proporsional. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu lah.